Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Nugroho dengan NPM 132 dari kelas 3C. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jian Amori, Magister Pendidikan selaku dosen mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya tentang pemikiran filosofis pendidikan sebagai proses personal, sosial, dan profesional. Latar belakang. Pendidikan adalah fondasi utama dalam pengembangan individu dan masyarakat. Lebih dari sekedar transfer pengetahuan, pendidikan membantu individu menemukan identitas diri, mengembangkan karakter, dan berpikir kritis. Sebagai proses sosial, pendidikan mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan inklusi, menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Selain itu, pendidikan juga menjadi alat perubahan sosial, membantu mengurangi ketimpangan, serta mendorong kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan pendidikan yang inklusif, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga tercipta masyarakat yang lebih ramah dan berkeadilan. Dalam konteks profesional, pendidikan mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja dengan penampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, dan nilai-nilai etika. Sistem pendidikan yang adaptif menghadirkan pelatihan relevan sesuai kebutuhan pasar kerja yang dinamis, sekaligus menanamkan integritas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang kompeten, tetapi juga berkarakter dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sistem pendidikan yang ideal harus selalu dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan, menciptakan generasi yang cerdas, bermoral, dan siap menghadapi tantangan dunia. Tujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk identitas pribadi dan karakter individu. Untuk mempelajari dampak pendidikan terhadap perubahan sosial dan budaya, untuk menilai bagaimana pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan dalam dunia kerja. Pembahasan yang pertama, pendidikan sebagai proses personal. Yang kedua, pendidikan sebagai proses sosial. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai proses profesional. Pendidikan sebagai proses personal dalam membentuk identitas individu. Identitas individu tidak terbentuk begitu saja sejak lahir, tetapi merupakan hasil dari pengalaman, lingkungan, dan pendidikan yang diterima. Pendidikan membantu individu mengenal dirinya lebih dalam melalui eksplorasi potensi, minat, dan nilai-nilai yang diyakini. Di sekolah misalnya, seseorang tidak hanya belajar membaca, menulis, atau berhitung, tetapi juga mempelajari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami perbedaan, dan menemukan tujuan hidupnya. Pendidikan sebagai proses personal. Peran pendidikan dalam mengembangkan karakter dan moral. Pendidikan juga menjadi sarana penting dalam pengembangan karakter dan moral. Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerja keras. Dalam proses belajar, seseorang diperkenalkan pada berbagai norma dan etika yang membantu mereka menjadi individu yang baik di tengah masyarakat. Contohnya di sekolah, siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam kelompok, menghormati pendapat orang lain, dan memahami pentingnya keadilan. Nilai-nilai ini membentuk dasar moral mereka yang akan terbawa hingga dewasa. Pendidikan karakter tidak hanya terbatas pada pengajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari, interaksi dengan guru dan teman, serta contoh yang diberikan oleh orang dewasa di sekitarnya. Hubungan antara pendidikan dan kebebasan berpikir. Salah satu aspek terpenting dari pendidikan adalah kemampuannya untuk membuka pikiran dan mendorong kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, membentuk opini sendiri, mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah mapan,
Pendidikan yang baik dan tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mengajarkan cara bertanya ketika seseorang diberi kebebasan untuk berpikir. Ia dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi misalnya. Di ruang kelas yang memberikan ruang untuk diskusi, siswa diajak untuk mengemukakan pendapat, mendebat ide, dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal ini menciptakan generasi yang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berkontribusi pada perubahan sosial. Pendidikan sebagai proses profesional, hubungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan yang baik seharusnya tidak hanya fokus pada pengajaran keterampilan yang ada saat ini, tetapi juga menyiapkan individu untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Ini berarti bahwa pendidikan perlu mengajarkan kemampuan berpikir kritis, adaptabilitas, dan keterampilan yang bisa diterapkan di berbagai situasi, agar lulusan siap menghadapi pekerjaan yang belum ada atau belum diketahui. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi, banyak pekerjaan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya kecerdasan buatan atau AI dan Big Data. Tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam dunia profesional. Tantangan pertama adalah bahwa dunia kerja seringkali penuh dengan tekanan untuk mencapai hasil yang cepat yang terkadang dapat mengarah pada perilaku yang tidak etis seperti manipulasi data, penyalahgunaan kekuasaan, atau tidak jujur dalam laporan. Di sini pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menjaga integritas meski dihadapkan dengan godaan atau tantangan. Selain itu, dalam beberapa profesi, ada pertimbangan etis yang kompleks yang tidak selalu mudah untuk diselesaikan. Misalnya dalam dunia kedokteran, seorang dokter harus mengambil keputusan sulit yang melibatkan hidup pasien. Dan dalam dunia bisnis, ada dilema etis tentang keadilan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan perlu membekali individu dengan pengetahuan tentang etika profesional dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga bermanfaat buat orang. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan, baik sebagai proses personal, sosial, maupun profesional, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Sebagai proses karakter dan melatih kebebasan berpikir. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar untuk menghargai perbedaan dan berpikir secara kritis. Sebagai proses sosial, pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi, menyatukan individu dari berbagai latar belakang dan membangun masyarakat yang inklusif dengan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama yang terus berubah. Pendidikan juga berkontribusi pada perubahan sosial yang positif dengan mendorong pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu penting yang ada dalam masyarakat. Terima kasih.